Assalamualaikum semuanya. Masih di channel kami, Dongeng Sufi Official. Semoga kalian semua senantiasa sehat dan diberi rizki yang barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas singgah di rumah kenalannya, seorang Yahudi. Di sana, tengah berlangsung permainan musik yang meriah. Banyak orang yang menonton sehingga suasana begitu meriah. Semua tamu yang hadir terlibat dalam permainan musik yang indah itu, termasuk Abu Nawas yang baru saja masuk. Ada yang bermain kecapi, ada yang menari-nari, dan sebagainya. Semuanya bersukacita. Ketika para tamu sudah kehausan, tuan rumah menyuguhkan kopi kepada para hadirin. Masing-masing mendapatkan secangkir kopi, termasuk Abu Nawas. Ketika Abu Nawas hendak meminum kopi itu, ia ditampar oleh si Yahudi. Namun, karena sudah terlanjur larut dalam kegembiraan, hal itu tidak ia hiraukan dan diangkatnya lagi cangkirnya. Tapi, lagi-lagi ditampar. Ternyata, tamparan yang diterima Abu Nawas pada malam itu cukup banyak, sampai acara selesai sekitar pukul 2 dini hari. Pesta musik dengan suguhan secangkir kopi di tengah jalan baru terpikir oleh Abu Nawas. Jahat benar perangai Yahudi itu, main tampar saja. Kelakuan seperti itu tidak boleh dibiarkan berlangsung di Baghdad. Tapi, apa daya aku hendak melarangnya? Pikirnya dalam hati. Aha, aku ada akal, gumam Abu Nawas selanjutnya. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Raja Harun al-Rasyid di istana. Tuanku, ternyata di negeri ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal. Sangat aneh, lapor Abu Nawas. Di mana tempatnya? Tanya Baginda. Di tepi hutan sana, Baginda, kata Abu Nawas. Mari kita lihat, ajak Baginda. Nanti malam kita pergi berdua saja, dan tuanku memakai pakaian santri, ucap Abu Nawas. Setelah sholat Isya, maka berangkatlah Baginda dan Abu Nawas ke rumah Yahudi itu. Ketika sampai di sana, kebetulan si Yahudi sedang asyik bermain musik dengan teman-temannya. Maka Baginda pun dipersilahkan duduk. Ketika diminta untuk menari, Baginda menolak, sehingga ia dipaksa dan ditampar pipinya kanan kiri. Sampai di situ, Baginda baru sadar bahwa ia telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Tapi, apa daya, ia tak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka, menarilah Baginda sampai keringat membasahi seluruh tubuhnya yang gendut itu. Setelah itu, barulah diedarkan kopi kepada semua tamu. Dan melihat hal itu, Abu Nawas meminta izin untuk keluar ruangan dengan alasan akan pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Biar Baginda merasakan sendiri peristiwa itu. Karena salahnya sendiri tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya. Ketika ia hendak mengangkat cangkir kopinya lagi, ia pun terkena tamparan lagi. Begitu seterusnya, hingga Baginda belum pernah mencicipi sedikit saja kopi yang disuguhkan. Pada pagi harinya, setelah bangun tidur, Baginda Raja Harun al-Rasyid memerintahkan seorang pelayan istana untuk memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu tadi malam. Engkau biarkan diriku dipermalukan seperti itu, kata Baginda. Mohon ampun, wahai Baginda Raja. Pada malam sebelumnya, hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur, pasti Baginda tidak akan percaya. Maka dari itu, hamba bawa Baginda ke sana agar mengetahui dengan kepala sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh itu. Jawab Abu Nawas membela diri. Baginda tidak dapat membantah ucapan Abu Nawas. Lalu, disuruhnya beberapa pengawal untuk memanggil si Yahudi itu. Wahai Yahudi, apa sebabnya engkau menampar aku tadi malam?
Tanya Baginda marah. Wahai tuanku, sesungguhnya hamba tidak tahu jika malam itu adalah tuanku. Jika sekiranya hamba tahu, hamba tidak akan berbuat seperti itu. Jawab si Yahudi membela diri. Apa daya, pembelaan Yahudi tidak disetujui oleh Baginda. Karena menampar orang termasuk perbuatan maksiat. Dan Baginda harus mengambil tindakan yang tegas karenanya. Sekarang, terimalah pembalasanku, kata Baginda. Ampunilah hamba tuanku, ucap Yahudi. Segera saja Baginda memerintahkan para prajurit untuk memasukkan si Yahudi ke dalam penjara. Sejak saat itu, Raja Harun amat memperhatikan rakyatnya. Ia berterima kasih atas laporan yang diberikan oleh Abu Nawas tersebut. Nantikan cerita selanjutnya di Dongeng Sufi Official. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.